Kita pantas nyanyi, ayolah kawanku, datang tanggal 13. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah ada namanya ijazah, karena ijazah itu memang tidak ada. Ya, oke? Pengadilan Negeri PN Surakarta kembali menggelar sidang perkara kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Gugatan diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit oleh 2 alumni UGM. Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menyatakan hanya menerima 5 dari total 33 bukti yang diajukan penggugat. Hakim beralasan bukti yang diajukan dinyatakan tidak lengkap dalam perkara bernomor 211 PDT G 2025 PN SKT tersebut. Hakim Ahmad Satibi mengatakan karena bukti belum lengkap, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, maka sidang yang mengagendakan pembuktian itu ditunda hingga Selasa depan. Kuasa hukum tergugat satu mantan Presiden Joko Widodo, YB Irfan, menyerahkan surat bukti ke majelis hakim. Demikian pula tergugat lainnya, yaitu Rektor, Wakil Rektor UGM dan Kepolisian menyerahkan bukti diwakili masing-masing kuasa hukum. YB Irfan menyoroti kualitas bukti yang sebelumnya diajukan oleh pihak penggugat. Kami melakukan analisis apakah alat-alat bukti yang dikemukakan penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam HIR sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil gugatannya. Atau justru sebaliknya, kata YB Irfan di PN Surakarta, Selasa 6 Januari. Irfan menilai penelitian yang dijadikan dasar gugatan oleh 2 alumnus UGM, yaitu Top Taufan dan Bangun Sutoto, merupakan karya pribadi dan bukan data primer. Selain itu, peneliti belum pernah mengonfirmasi temuan dengan melihat ijazah asli Jokowi yang kini berada di Polda Metro Jaya. Dalam sidang Irfan mengatakan menyerahkan satu bukti, yakni surat tanda terima dari Polda Metro Jaya. Kami tetap konsisten untuk menyampaikan bukti berupa tanda terima ya penyerahan barang bukti berupa ijazah Fakultas UGM atas nama Pak Jokowi dan juga ijazah SMA Negeri 6 atau yang Pak Jokowi yang disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka kepentingan pemeriksaan, ujarnya. Sementara kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufik, mengaku mengalami kendala teknis dalam melengkapi bukti sebagaimana disyaratkan majelis hakim. Bukti yang belum diterima masih berupa salinan. Sementara dokumen asli tidak dibawa karena khawatir hilang, ujar Taufik. M. Taufik lebih mempersoalkan ketidakhadiran Jokowi. Ia mengatakan selama ini dikesankan bahwa Jokowi akan menghadiri sidang. Mana katanya Pak Jokowi datang kalau dipanggil, ujarnya. Sidang selanjutnya menjadwalkan pembuktian dari para tergugat pada Selasa, 13 Januari 25. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu
secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ya. Terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada dua versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi dua itu sesuai permintaan dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Kuatim nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Padilla dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya bahwa itu juga tidak pernah ada karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Jadi ya saksi yang kemudian masih sudah menjadi agenda pasti atau baru? Sudah menjadi agenda pasti. Kan kami sudah bilang sebenarnya tanggal 30. Tinggal 30. Makanya kami tadi bilang kami sudah booking hotel. Beberapa hotel sudah kami booking. Dan kami tidak rupa ya, akhirnya hotel itu kami tempatkan buat orang lain. Jadi Komjen Ugroseno sudah menyiapkan diri hadir dan Pak Rujito yang memiliki ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM juga hadir. Dan nanti mereka akan hadir dengan kuasa hukumnya Pak Wirawan Adnan. Nah, ini bisa catat. Jadi tanggal 13 agendanya 2. Pembuktian dari para tergugat tentunya yang membuktikan hanya tergugat 1. Karena tergugat 2, 3 dan turut tergugat itu tidak membuktikan dan tergugat 4 kepolisian tidak membuktikan. Kemudian kami diberi kesempatan menghadirkan saksi dan saksi yang kami hadirkan adalah Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Yang kedua adalah Pak Rujito, ya, orang yang memilih tanggal 13 ya. Oke.